Kiai Haji Muhammad Nawawi lahir pada 1886 di Dusun Les Padangan, Desa Terusan, Kecamatan Gedeg, Mojokerto. Ayahnya, Munadi, dan ibundanya bernama Siti Halimah. Kiai Haji Muhammad Nawawi telah memperlihatkan kepemimpinannya saat terlibat langsung dalam pertempuran melawan tentara Belanda di garis depan. Hingga akhirnya beliau gugur sebagai seorang syuhada yang membela agama dan negara pada tanggal 22 Agustus tahun 1946. Sebelum mengembuskan napas terakhir, dia sedang mengikuti pertempuran di Desa Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Di lain sisi, Munadi ayah beliau mempunyai teman akrab seorang guru mengaji atau kiai kampung, Kiai Syafi'i, warga Balongsari, Kelurahan Balongsari, Magersari, Kota Mojokerto. Kiai Syafi'i pun berniat menjodohkan putrinya, Nafisah, dengan Nawawi. Gayung pun bersambut, ayah beliau menyetujui niat mulia tersebut sebab sudah memahami akhlak Nafisah. Sepulang dari menuntut ilmu pada 1914 di usia sekitar 28 tahun, Kiai Haji Muhammad Nawawi kemudian menikah dengan Nyai Nasifah. Setelah menikah dengan Nyai Nafisah, Kiai Nawawi dipercaya oleh Kiai Syafi'i untuk mengasuh pondok pesantren Mangunrejo. Pasangan pengantin baru ini tinggal serumah dengan Kiai Syafi'i. Buah pernikahan ini, mereka dikaruniai 9 anak, yaitu Siti Amna, Mardiyah, Ismail, Mansur, Marzuki, Yahya, Ubaidah, Wasiyah, dan Badriyah. Nafisah wafat setelah 20 tahun menjadi istri Kiai Haji Nawawi. Kiai Haji Muhammad Nawawi menyunting istri keduanya, Nyai Bana dari pesantren Gayam, dan dikaruniai 5 putra-putri, yaitu Muhaimin, Ahmad Humaidi, Malihatin, Muhammad Sonaji, serta Anik Ukuah. Pendidikan ilmu tauhid dan akhlak diterima Kiai Haji Muhammad Nawawi sejak usia dini. Jika Halimah mengajari putranya mengaji, Munadi menempanya dengan ilmu ketuhanan dan budaya malu. Ya, Nawawi kecil sudah diajari malu untuk gagal, malu melanggar aturan dan etika di masyarakat, serta malu bersikap sombong sehingga selalu rendah hati. Pesantren menjadi tempat Nawawi menimba ilmu sejak usianya baru 7 tahun. Ayah beliau menitipkannya ke pesantren yang diasuh Kiai Ilyas alias Kiai Soleh di Penarip Gang 2, Kelurahan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto sekitar tahun 1893. Di pesantren ini, Nawawi mudah mempelajari Al-Quran dan kitab-kitab klasik, mendapatkan doktrin melawan penjajah, bekal ilmu bela diri aliran Cirebonan, Jabar dari Kiai Ilyas. Setelah dirasa cukup dan usianya sudah belasan tahun, Kiai Haji Muhammad Nawawi diarahkan Kiai Ilyas melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng, Desa Cukir, Diwe, Jombang. Kala itu, Tebuireng masih diasuh teman Kiai Ilyas, Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan kakek Gus Dur. Munadi ayah Kiai Haji Muhammad Nawawi pun menemui langsung Kiai Hashim Asy'ari untuk menitipkan putranya tersebut. Nawawi remaja kian tekun menimba ilmu di Pondok Pesantren Tebuireng. Beliau memilih tetap belajar di pesantren ketika teman-temannya pulang selama libur Ramadan. Oleh sebab itu, beliau tak pernah absen mengikuti diskusi Ramadan di pesantren yang pesertanya para santri senior pilihan. Forum diskusi ini membahas berbagai persoalan sosial di masyarakat sekaligus dasar hukum agama sebagai solusinya. Selama berkelana menimba ilmu, Kiai Haji Muhammad Nawawi belajar di 3 pesantren ternama di Jatim dan Madura. Pertama, di pesantren Siwalan Panji Buduran, Sidoarjo. Pesantren yang didirikan Kiai Hamdani tahun 1787 ini juga tempat belajar guru Nawawi, Kiai Hashim dan Kiai Ilyas. Ketika Nawawi nyantri, pesantren ini diasuh Kiai Khozin Hoirudin dan Kiai Hashim Abdurrahim. Selanjutnya Nawawi berguru ke Kiai Zainuddin di pesantren Mojosari, Desa Ngepeh, Loceret, Nganjuk. Kiai Zainuddin merupakan waliullah yang mempunyai banyak karamah. Ponpes Mojosari didirikan Kiai Ali Imron tahun 1710. Nawawi lantas merantau ke Madura untuk menimba ilmu dari Syekhona Kolil di Kademangan, Bangkalan. Di pesantren ini, Nawawi ingin mendalami ilmu nahwu dan sorof atau ilmu tata bahasa, agar bisa membaca dan mengartikan semua kitab berbahasa Arab sekaligus mengerti maknanya. Konon beliau hanya sebentar diajari ilmu tersebut, sebab beliau lebih banyak disuruh Kiai Kolil mengisi air kamar mandi dan tempat wudhu. Sampai Kiai Haji Muhammad Nawawi dipanggil Kiai Kolil yang menyatakan sudah cukup dan menyuruhnya pulang.
Perintah sudah cukup itu juga diartikan sebagai perintah untuk mengakhiri pengembaraannya. Kiai Haji Muhammad Nawawi harus balik ke rumahnya di Les Padangan. Sekurangnya 20 tahun waktu yang dia habiskan menimba ilmu agama. Guru-guru beliau, Kiai Haji Kholil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di desa Les Padangan inilah beliau membangun rumah sekaligus musola. Di sela kesibukannya menjadi penjahit, beliau tetap meluangkan waktu mengajar mengaji masyarakat di sekitarnya. Kini tempat tinggal Kiai Haji Nawawi menjadi pondok pesantren Tarbiyah Tahfidul Quran An-Nawawi yang didirikan putranya, Kiai Ismail Nawawi. Sedangkan musola sudah dijadikan satu dengan masjid pesantren, Masjid Asy-Syuhada. Anak-anak beliau, Kiai Haji Ismail Nawawi. Semasa hidupnya, Kiai Haji Muhammad Nawawi mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat Jagalan dan sekitarnya. Beliau juga berdakwah tentang ajaran Islam. Beliau juga sering mengundang para kiai yang merupakan teman mondoknya dulu untuk mengisi pengajian-pengajian di tengah masyarakat, seperti Kiai Haji Husairi dan Kiai Haji Nasir dari Damean, Gresik. Kiai Haji Muhammad Nawawi bersama pengurus NU Mojokerto rutin menggelar pengajian keliling ke musala-musala. Melalui NU pula, ulama pemberani itu mengusulkan pendirian madrasah untuk mengentaskan umat dari kebodohan. Sehingga sekolah Islam pertama bercokol di bumi Majapahit. Beliau juga menjadi pendidik di madrasah tersebut. Madrasah di Kauman 3, Kelurahan Kauman, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto itu tetap eksis sampai sekarang. Namanya berubah dari Madrasah Kauman menjadi Mi Al-Muhsinun sejak 1976. Karena menempati pekarangan milik Haji Muhsinun yang dihibahkan kepada Yayasan Pendidikan Ma'arif Mojokerto. Sejak berdiri 1926, NU dibawa ke pemimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari membuka cabang di berbagai daerah memanfaatkan jaringan pesantren dan kaum santri lulusan pesantren. Tak terkecuali di Mojokerto, Kiai Nawawi yang notabene santri Kiai Haji Hashim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang menunaikan tugas mulia tersebut. Kala itu, Kiai Haji Muhammad Nawawi mendiskusikan rencana pendirian NU di Mojokerto dengan para kiai. Salah satunya yang paling intensif dengan Kiai Zainal Alim, pedagang kain keturunan Arab warga Suronatan, Magersari, Kota Mojokerto. Rupanya Kiai Zainal mempunyai minat yang sama. NU Mojokerto akhirnya lahir dalam sebuah rapat para kiai pada tanggal 28 Mei tahun 1929. Seperti yang dimuat dalam Buletin Suara Nahdlatul Ulama edisi nomor 7 tahun kedua, rapat tersebut dihadiri Kiai Haji Wahab Casbullah dan Kiai Haji Bisri Syansuri. Kiai Haji Wahab Casbullah kala itu menjadi Pemret Suara Nahdlatul Ulama, sedangkan Kiai Bisri Syansuri Khatib Syuriah NU Cabang Jombang. Dalam rapat itu pula, pengurus NU Mojokerto disusun. Kiai Zainal didapuk sebagai Rais Syuriah. Ketua Tanfiziyah dijabat Kiai Muhammad Rozihan. Sedangkan Kiai Nawawi sebagai pembantu, Awan, Rais Syuriah. Ia lantas menggantikan kedudukan Kiai Zainal yang wafat tahun 1941. Pembinaan terhadap ranting-ranting NU rutin dilakukan Kiai Haji Muhammad Nawawi. Ulama yang lahir di Les Padangan, Desa Terusan, Gedek, Kabupaten Mojokerto 1886 ini paling sering berkunjung ke ranting. Dalam setiap kunjungannya, beliau selalu mengendarai dokar pinjaman Kiai Zainal yang dijadikan kendaraan dinas para pengurus NU Mojokerto. Kiai Haji Muhammad Nawawi senantiasa mengajarkan tertib administrasi ke para pengurus ranting, seperti buku kas, buku anggota dan buku notulen rapat. Jasa Kiai Haji Muhammad Nawawi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia begitu besar. Kiai berasal Mojokerto, Jawa Timur, ini turut serta dalam palagan pertempuran Surabaya 1945. Kisahnya diawali pada Oktober tahun 1945. Waktu itu, Wali Kota Surabaya Rajiman meminta bantuan kepada para pemuda Muslim dan Kiai Mojokerto untuk membantu laskar-laskar yang hendak menghadapi sekutu di Surabaya. Pada saat itu juga Kiai Haji Muhammad Nawawi menawarkan bantuannya. Beliau berjanji akan ikut dalam gelanggang jihad di kota pesisir itu. Ia kemudian mendapat tugas untuk memimpin Laskar Sabilillah dan Hizbullah ke daerah Sepanjang dan Krian. Di sana, mereka akan membendung pergerakan tentara Inggris dan Belanda ke arah barat. Ketika hendak bertempur, Kiai Haji Muhammad Nawawi menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran terlebih dulu.
Selesai mengaji, beliau kemudian memberikan nasihat kepada para santrinya dan memberikan 7 biji kerikil kepada para santri untuk melawan Belanda. Kiai Haji Muhammad Nawawi juga memberikan ijazah atau amalan doa untuk para santrinya. Selesai mengaji, beliau kemudian memberikan wejangan kepada para santrinya dan memberikan 7 biji kerikil kepada para santri untuk melawan Belanda. Beliau tidak hanya memberikan semangat dan amalan doa saja, tetapi juga ikut terjun langsung dalam pertempuran. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, terjadilah pertempuran sengit di Dusun Pelembungan, Desa Sumantoro, Kabupaten Sidoarjo. Karir beliau, Rais Syuriah PCNU Mojokerto, Komandan Hizbullah Surabaya Mojokerto,